Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Amira Fadilah dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang topik Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama itu, Pancasila dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai dan pandangan hidup. Yang kedua, sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai tersebut bersifat menyeluruh, saling berkaitan, dan mengandung kebenaran universal. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ini berarti bahwa kelima silanya itu dipahami sebagai satu kesatuan yang mengandung nilai-nilai dasar yang mendalam. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi panduan hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dengan memahami Pancasila ini, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilainya relevan dan mampu menjadi pedoman hidup untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja sih ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ada holistik. Setiap silanya itu saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua adalah kritis dan rasional. Pancasila ini membuka ruang untuk pemikiran yang mendalam dan kritis. Yang ketiga itu adalah normatif, yang menjadi pedoman nilai dan norma dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah praktis, dapat ditetapkan dalam kehidupan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan. Menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan demokrasi berdasarkan musyawarah, mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai bidang kehidupan, dan yang terakhir menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya berhenti sebagai teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghargai perbedaan agama, perbedaan budaya, dan sebagai bentuk pengamalan sila pertama dan sila kedua. Lalu menerapkan nilai demokrasi dalam musyawarah dan pengambilan keputusan itu juga sesuai dengan sila keempat, dan kita juga dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan sosial dan saling membantu dan peduli terhadap sesama yang merupakan inti dari sila kelima. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan nilai dasar yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi fondasi dalam bidang hukum dan politik, tetapi juga menjadi pedoman dalam cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.